Assalamualaikum Pak Gapuri, selamat sore. Apa kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Sore ini kabar bagus, bagus. Oh, alhamdulillah. Eh, Gimana keadaannya Pak? Sehat? Ya, alhamdulillah pada saat ini bagus, kabar saya baik. Bu Namun Risa boleh ya, dimulai. Bu Rifa Oh, boleh sehat. Oh, syukur mulai alhamdulillah. yang Baik Pak Gapuri, kita harus Bu tetap semangat untuk Kartini menjalankan tugas kita boleh sebagai pindah seorang ke guru. mana saja. Pak Gapuri, Pak Arif juga. eh, saya lihat hari ini kayaknya Pak Gapuri itu kurang semangat deh. Apa kira-kira yang membuat Bapak Gapuri hari ini kurang bersemangat? Ya, silakan. Gini Saya bagus. perhatikan tadi Pak Gapuri kayaknya Silakan dimulai, Bu. dari Silakan. raut-raut wajahnya kurang-kurang Ya, bersemangat. silakan. Apa yang Ya. menyebabkan Pak Silakan Gapuri itu dimulai ya, kurang Bu. bersemangat hari ini? Bisa diceritakan ke saya? Ini bagus. Hmm, Ya, saya dari pagi tadi bingung. Ini sebenarnya bukan hari ini yang saya bingung, malah dari kita awal awal ajaran kemarin, berarti itu iya. hari Senin kemarin. Hmm, Bingung memikirkan, ya. Jadi makanya itu saya mau hubungi Pak Agus, tujuannya nggih. untuk berbincang-bincang santai lah. Mudah-mudahan kan dengan berhadirnya berbincang-bincang ini perasaan saya menjadi lega itu Pak Agus. Oh iya iya iya. Oh begitu. Oh jadi Bapak Gapuri bertemu saya ini ingin berbincang-bincang supaya mengurangi permasalahan yang atau beban yang ada pada Pak Gapuri. Iya, alhamdulillah ya. Terima kasih Pak Agus ya. Senang sekali mudah-mudahan Pak Agus dengan perbincangan kita pada hari ini apa-apa yang berkecamuk di kepala ini ya sedikit Oh iya. mengurangi lah atau alhamdulillah terbebaskan Pak Agus. Ya, semoga saja. Iya. Eh, saya mau bertanya, Pak. Kira-kira apa yang menjadi permasalahan yang Bapak Gapuri yang ingin Bapak Gapuri sampaikan kepada saya? Permasalahan apa yang Bapak ingin sampaikan? Begini Pak Agus. Nggih. Saat ini kan saya bukan saat ini memang setahun yang lalu juga saya sudah menjadi wali kelas 3. Wali kelas 3. Tetapi yang sangat membingungkan saya itu Pak Agus, ada salah satu siswa saya itu waduh ya aktif lah, dimana setiap saya mengajar dia kan kalau apa yuk, kalau saya tegur lah, nah bisakah diam-diam, tapi kalau beberapa saat kemudian dia aktif lagi. Aktifnya gini, aktifnya bisa jalan ke depan ke belakang, main-main alat pelajaran dimain-mainkan. Bahkan dia itu sesama tamannya itu sering ya jahil lah, dorong-dorong kursi, tarik-tarik meja, pokoknya segala kelakuannya itu sangat mengganggu kawan-kawannya di kelas yang ingin belajar sungguh-sungguh. Nah, jadi itu bagus, saya sangat 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 pusing lagi seperti apa itu Pak Agus. Iya. Oh, jadi itu permasalahan yang Bapak hadapi. Eh, Sejauh ini apa harapan Bapak terhadap siswa yang di dalam konteks permasalahan tadi? Iya. Terima kasih Pak Agus. Harapan saya dari permasalahan tersebut ya, saya ingin kalau saya sedang mengajar itu anak-anak tuh kan rapi semua. Ya, maksud rapi di sini bukan diam lah, aktif-aktif dalam artian mengikuti pelajaran eh, dengan apa yuk namanya, dengan disiplin lah, mengikuti pelajaran kita. Dalam artian itu diharapkan anak tersebut hadir hadir sepenuhnya lah dalam pembelajaran kita. Nah, jadi kan dengan kehadiran perasaan hadir tersebut, semoga anak-anak ini bisa berkonsentrasi. Nah, jadi kita kan yang namanya seorang guru tujuannya supaya mendidik anak kita menjadi pandai. Ya, kalau anak-anaknya memperhatikan semua kan mudah Pak Agus. Nah, tujuan apa yang kita sampaikan itu bisa bisa tercapai ya Pak Agus. Nggih. Terus berarti kita ini kan mau mencari bagaimana solusinya ya supaya siswa ini kembali belajar di sekolah
dengan tidak, istilahnya kan tidak yang seperti yang diceritakan tadi kan, ada yang goyang-goyang kursi, sering Iya. keluar kelas, kemudian mengganggu teman. Jadi menurut Pak Gapuri solusinya itu seperti apa? Berarti kita harus mencari solusinya itu kan? Iya, benar Pak Agus. Mm-mm. Saya oleh karena itu kan saya saking bingungnya itu bagaimana caranya itu. Oh, iya. Bagaimana caranya supaya semua anak-anak saya itu bisa berkonsentrasi gitu Pak Agus. Oh, Ya, begitu. saya sangat berharap sekali dengan adanya perbincangan kita saat ini, segala sesuatu permasalahan saya ini bisa terselesaikan Pak Agus. Iya. Iya. Jadi seperti itu ya Pak. Baik Pak Gapuri, menurut Bapak Gapuri, kira-kira kendala apa saja yang Bapak hadapi dalam upaya agar siswa tersebut aktif mau mengikuti pelajaran yang diberikan oleh Bapak di kelas 3? Terima kasih Pak Agus. Menurut saya lah kendala yang saya hadapi saat ini itu kalau saya lihat dari diri saya sendiri Pak Agus, mungkin kemampuan saya dalam mengajar, karena saya mengajar ini baru 1 tahun lah mengajar di kelas rendah. Dulunya itu kan saya ngajar di kelas 4, 5, 6. Tetapi adalah sebagian pernah menemui murid seperti itu, tapi tidak seperti murid yang ada saat ini. Nah, ya. Jadi mungkin pengalaman saya itu belum pernah lah menemui murid yang aktif yang seperti saya katakan tadi. Ya, jadi itu Pak sangat mengganggu sekali ya. Mudah-mudahan lah saya mendapat solusinya Pak Agus supaya saya dalam mengajar itu tenang lah dan bisa menghantarkan anak-anak didik saya itu ke cita-citanya lah Pak Agus. Iya. Memang permasalahan yang Bapak hadapi ini agak sulit ya. Enggak, ya begitulah Pak Agus, nampaknya sulit lah bagi saya. Kalau dari rank ibaratnya ada level-level kan Pak, dari level angka 1 sampai 10, menurut Bapak sendiri level manakah yang saat ini posisi Bapak berada? Kalau saya levelkan rata-rata kondisi permasalahan saya saat ini itu berada di kisaran level 7 lah Pak Agus. Oh, level 7. Baiklah Pak, menurut Pak Gapuri kan Anda berada di level berapa? Level 7. Level 7. Dari saat ini kondisi permasalahan yang Pak Gapuri hadapi berada di level 7. Apakah ada kemungkinan bagi Pak Gapuri sendiri untuk menaikkan level misalnya menjadi level 9 atau di level 10, level tertinggi lah istilahnya kan? Mungkin ada kemungkinan untuk menaikkan level tersebut. Tapi saya harus memastikan bahwa apa yang saya harapkan akan mungkin bisa terjadi. Maka dari itu, ya kembali lagi lah Pak Agus, saya memerlukan teman berbicara untuk mengurangi beban agar beban saya itu berkurang Pak Agus. Oh, ya seperti itu ya. Menurut Pak Gapuri sendiri, hal apa saja sih yang bisa Pak Gapuri lakukan untuk mendapatkan 3 level tersebut? Kan dari 7 menjadi 10, artinya kan kita memerlukan 3 level lagi kan untuk meningkatkan ke level 10 tersebut. Apa yang Pak Gapuri harapkan? Ya, terima kasih Pak Agus. Memanglah untuk menaikkan level tersebut, bagaimanapun yang namanya kita seorang pengajar, tidak mungkin permasalahan itu kita selesaikan sendiri lah. Nanti saya ada rencana akan berkonsultasi dulu dengan atasan saya ya, kepala sekolah, dan mungkin juga dengan teman sejawat, dan saya juga akan menghubungi orang tua siswa tersebut dalam hal mengajar saya. Tapi mungkin saya juga nanti akan menggunakan metode yang bervariasi. Memang selama ini saya hanya menggunakan metode ceramah dan menulis. Sehingga mungkin siswa ini kan dengan metode yang saya gunakan tersebut merasa bosan lah. Merasa bosan, mungkin itu saja. Karena kan setiap anak itu daya tangkapnya berbeda-beda. Karena mungkin anak terlalu aktif sehingga dia bosan, sehingga timbullah keaktifannya tersebut. Nah, jadi ada niat saya itu mudah-mudahan
Saya akan menggunakan cara misalnya nanti mungkin dengan menggunakan mengajarnya dengan bervariasi, mungkin nanti di luar kelas atau metode-metode yang mungkin saya rubah, atau bisa juga nanti misalnya dengan cara refreshing lah, berkunjung kan misalnya dalam metode wisata lah, studi tour lah. Nah, jadi kan kita di Martapura ini mudah aja untuk mencapai wilayah tersebut ya, seperti kan kita mengunjungi museum Lambung Mangkurat, atau misalnya ke kolam renang berkolaborasi nanti dengan guru olahraganya, atau bisa nanti dengan berkolaborasi dengan guru agamanya. Nanti akan saya bawa ke ziarah-ziarah ya, mudah-mudahan lah dengan cara saya tersebut saya bisa menyelesaikan masalah yang selama ini saya temui, Pak Gus. Oh begitu. Saya rasa rencana Pak Gapur ini sudah sangat bagus kan, sangat bagus. Kira-kira kapan Bapak akan menerapkan rencana tersebut? Kapan untuk pelaksanaannya? Ya. Insya Allah besok lah. Sebelumnya saya berizin dulu dengan kepala sekolah saya untuk membicarakan hal ini. Dan semoga ada dukungan baik dari kepala sekolah ataupun teman-teman lainnya. Wah, bagus sekali, Pak. Saya sangat mendukung dengan apa yang akan Pak Gapuri lakukan. Menurut Pak Gapuri sendiri, apa ukuran keberhasilan rencana aksi ini, Pak? Ukuran keberhasilan rencana aksi ini bisa dikatakan berhasil lah. Jika semua siswa senang dan suka untuk mengikuti pelajaran dari saya, itu bagus. Suka ya, Pak ya. Rencana Bapak ini kan sudah baik. Apakah menurut Bapak akan ada kendala untuk menerapkan rencana ini di kemudian harinya? Saya berharap tidak ada kendala, Pak Agus. Tolong doakan. Oh, alhamdulillah, semoga saja tidak ada ya. Iya, Adakah seseorang yang mungkin bisa membantu Bapak untuk mempersiapkan hal-hal yang perlu disiapkan? Iya. Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi, saya akan berkolaborasi nanti dengan salah satu guru akrab saya, itu Pak Supri. Beliau kebetulan guru wali kelas 5 ya. Jadi nanti akan saya berdiskusi dulu dengan beliau. Oh. Baiklah Pak Gapuri, bagaimana perasaan Bapak setelah kita melakukan pembicaraan bincang-bincang seperti ini? Aduh, awalnya tadi saya bingung. Tapi setelah kita berobrol, berbincang-bincang santai ya, saya rasa saya sudah menemukan solusi, Pak Agus. Terima kasih, Pak Agus. Wah, alhamdulillah, bagus sekali Pak Gapuri. Sudah menemukan solusinya. Tetap semangat untuk belajar, karena tugas kita adalah belajar dan belajar. Iya, Pak Agus, saya akan mulai semangat lagi. Terima kasih, Pak Agus, sudah bersedia mengobrol dengan saya, Pak Agus. Siap, Pak Gapuri. Iya. Sama-sama, Pak Gapuri. Kalau butuh support atau dukungan, hubungi saya. Saya insya Allah bersedia membantu sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Kemudian, kalau sudah ibaratnya ada keberhasilan atau hasil-hasil yang sudah dicapai, tolong juga ceritakan nantinya ke saya, Pak ya. Ya, siap. Terima kasih, Pak Agus, karena sudah mau mendengarkan curhatan. Baik, Pak Gapuri, sama-sama terima kasih juga karena telah mempercayakan saya untuk menjadi teman curhat, teman ngobrolnya, teman berbagi cerita, teman berbagi keluh kesahnya. Terima kasih sekali lagi Pak Gapuri. Terima kasih. Wabarakatuh. Ya, pada hari ini saya kembali menjadi coach dan saya akan mengcoachi Pak Agus. Siap, Pak Agus? Insya Allah siap. Ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala, tidak ada halangan dan sebagainya. Hasilnya pun baik ya, untuk kita semua. Assalamualaikum Pak Agus, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore Bapak. Iya, bagaimana kabar Pak Agus hari ini? Alhamdulillah Bapak disehatkan badan walaupun dengan banyak kegiatan-kegiatan yang menumpuk di tahun ajaran baru ini, tetapi kita berusaha untuk melakukannya kegiatan-kegiatan ini dengan
dengan istilahnya kan dengan terstruktur. Semoga saja yang menjadi kegiatan kita ini menjadi amal ibadah bagi kita, Pak. Nggih. Ya, nggih. Tombin Pak Agus, ada apa nih? Apa yang ingin Pak Agus bicarakan dengan saya di sore hari ini Pak Agus? Alhamdulillah Pak, kebetulan ada yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Ini terkait pada tahun ajaran baru ini Pak, saya ditugaskan mengajar di kelas 1. Yang notabene-nya sebenarnya saya itu belum pernah sama sekali Pak, selama 18 tahun mengajar di SD, walaupun dulu kan mengajarnya di daerah terpencil, daerah pegunungan, tidak pernah sama sekali mengajar di kelas 1. Dulu-dulunya di kelas tinggi, dari kelas ibaratnya kelas 4, 5, 6, kemudian kelas 3. Nah, untuk tahun ini saya diberi tugas untuk mengajar di kelas 1, Pak. Yang notabene sama sekali saya tidak pernah mengajar anak didik di kelas 1. Apalagi yang saya kan tahu sendiri kan Bapak anak kelas 1 itu seperti apa, masih bocil-bocil kan, masih cilik-cilik kan. Jadi gimana gitu Pak perasaan saya, tapi ya namanya tugas, mungkin orang mempercayai saya sebagai guru kelas 1, mungkin kepala sekolah dan guru lain tuh melihatnya dari mana gitu, dari sisi mananya, jadi saya terpilih untuk mengajar di kelas 1. Nah, kemudian Pak, semoga nantinya pertemuan kita ini Pak bisa mencerahkan saya mendapat ide-ide baru untuk menghadapi di kelas 1 di beberapa ibaratnya 1 tahun ke depan lah, paling kadang kan paling tidak kan untuk pembagian tugas ini kan 1 tahun sekali. Mudah-mudahan saya bisa menghadapi ide-ide baru, mendapat ide dari Bapak untuk mengajar di kelas 1. Jadi rencana Pak Agus sore ini mau berbicara tentang mengatasi hambatan dan tantangan untuk mengejar di kelas 1 ya Pak Agus? Iya Pak. Menurut saya mungkin kelas 1 itu banyak sekali tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Ya, seperti saya ceritakan kan Bapak tahu sendiri kan kelas 1 itu seperti apa. Oke, ingin Pak. Coba. Oke. Jadi apa yang ingin Pak Agus harapkan atau dapatkan dari percakapan kita Pak Agus di sore hari ini Pak Agus? Harapan itu kan pasti yang istilahnya kan Pak yang baik-baik kan. Tidak mungkin kan seseorang itu mengharapkan yang sesuatu yang tidak baik. Seperti Bapak sendiri kan pengen harapannya baik, berarti berhasil atau apa. Kalau harapan saya sendiri itu Pak ingin mendapatkan solusi yang terbaik. Begini Pak, saya baru tadi kan dipercaya mendapat amanah di kelas 1, akan tetapi saya ini Pak, menurut saya terdapat banyak permasalahan di kelas 1 Pak. Yang masalah misalnya anggaplah di kelas 1 menurut saya Pak, kalau dibandingkan dari 1 sampai 6 kan kelas 1 itu istilahnya Pak menjadi awal, ibaratnya pintu gerbang lah menuju ke kelas selanjutnya. Jadi menurut saya di kelas 1 itu ibaratnya permasalahan-permasalahan tuh ada. Ibaratnya kan namanya awal, segala sesuatu memulainya di awal itu kan mungkin agak-agak sulit Pak. Jadi mungkin dengan pembicaraan ini mudah-mudahan ada solusi-solusinya Pak. Seperti itu Pak. Iya. Jadi permasalahan apa yang ada di kelas 1 menurut Pak Agus, permasalahan yang sering yang urgent lah. Saat ini Pak terdapat berbagai macam permasalahan yang saya hadapi. Beberapa hari ini kan sudah masuk di kelas 1, tapi saya mau mengambil permasalahan itu cuma 2 Pak. Yang pertama, siswa itu Pak karena namanya siswa baru, dia itu terdapat kesulitan dalam bergaul dengan teman-temannya. Yang kedua, namanya anak-anak kecil kan Pak, kalau ditegur ya anak-anak kecil kan ibaratnya 1-2 kali kan 2-3 kali kan sudah ya tetap aja seperti itu. Dia sering mengganggu teman-teman sekelasnya, ada yang sering jalan-jalan di kelas. Jadi permasalahan yang saya hadapi ini Pak, siswa itu kesulitan dalam belajar dan sering mengganggu teman-teman di kelasnya itu Pak. Jadi dari pengamatan Pak Agus, tadi ada murid yang dikatakan sulit dalam bergaul dan mengganggu teman. Seperti apa tuh maksudnya Pak Agus? Kalau melirik istilahnya melihat dari fase perkembangan anak didik Pak, menurut ulun siswa usia SD awal itu merupakan masa-masa yang senang bergaul dan memiliki banyak teman. Namun pada kelas awal ini yang sulit bergaul dan berkomunikasi dengan guru dan teman sebayanya, yang saya amati di kelas saya itu Pak, keadaan siswa itu biasanya kan saling membantu, saling tolong-menolong, menghargai, dan sebuah harapan bagi guru dan juga orang tuanya. Namun keadaan sebaliknya Pak, justru masih saya temui saat pembelajaran berlangsung itu,
keadaan siswa saya itu Pak, di mana dia duduk, seharusnya kan keadaan yang diharapkan kan dia duduk rapi, konsentrasi dalam belajar, itu hanya dilakukan oleh beberapa siswa saja Pak. Kenapa? Selebihnya ada yang berjalan, berlari, bermain, itu di kelas saat pembelajaran berlangsung. Di sekolah kami itu Pak ibaratnya kan tidak memilih tidak memilih yang khususnya dari TK atau PAUD saja kan kami terbuka untuk umum. Ada yang siswa dari PAUD, ada yang dari TK, ada yang dari rumah tangga. Jadi kita kan membaur lah jadi satu kan. Jadi kita kalau yang istilahnya kan dari PAUD atau dari TK kan sudah ibaratnya bergaul lah. Ibaratnya kan memahami cara-cara belajar di TK atau di PAUD-nya itu. Akan tetapi ini Pak, ada sebagian yang dari istilahnya kan dari rumah tangga itu Pak yang mengalami hal-hal seperti itu. Oh, jadi begitu ya. Gitu. Sempat Pak Agus lah banyak permasalahan yang ada pada Pak Agus. Gitu. Menurut Pak Agus, kira-kira apa yang menjadi penyebab murid tersebut mengalami kesulitan bergaul atau mengganggu temannya itu Pak Agus? Ya mungkin banyak Pak hal-hal yang dapat menjadi penyebab itu. Ini saya contohkan aja di antaranya ya Pak ya. Murid itu yang untuk kesulitan bergaul itu Pak, dia agak pemalu. Kemudian rasa pede atau rasa percaya dirinya itu masih kurang. Dan tidak menerima pembiasaan untuk bersosialisasi. Artinya kan ibaratnya dia tertutup, tidak berteman dengan teman yang lain. Kemudian, sedangkan untuk murid yang suka mengganggu itu, Pak, pada saat belajar itu penyebabnya dikarenakan rasa bosan dia kan, tidak memiliki minat belajar. Ada juga yang istilahnya butuh perhatian khusus, dia ingin dipuji. Ya, banyaklah permasalahan yang ada di kelas 1 itu, Pak. Memang permasalahan yang Pak Agus hadapi itu sebagian sering juga dihadapi oleh guru-guru yang mengajar di kelas awal atau di kelas 1 ya Pak Agus. Iya sih, nampaknya begitu Pak, permasalahan yang ada rata-rata di guru kelas 1 kan. Ya. Dari permasalahan yang Pak Agus sampaikan tadi, mungkin dari level angka 1 sampai 10, menurut Pak Agus saat ini berada di level berapa Pak Agus? Karena saya istilahnya kan Pak, saya ini kan baru pemula ngajar di kelas 1. Iya. Kalau dari segi level itu saya menempatkan mungkin di posisi level 6 lah Pak. Level 6 kan ibaratnya tidak dikatakan bagus, tidak juga dikatakan kurang, tidak juga, cukuplah menurut saya di level 6 seperti itu Pak. Baiklah. Apakah mungkin kemungkinan Pak Agus bisa menaikkan ke level 10 Pak Agus? Kemungkinan itu kan pasti ada Pak. Orang berharap pasti ada mungkin dan mungkin. Mungkin bisa Pak. Dan saya harapkan bisa. Maka dari itu saya memerlukan teman Pak untuk berbicara, untuk sharing, supaya beban pikiran saya ini Pak mungkin bisa berkurang. Jadi menurut Pak Agus, apa saja yang bisa dilakukan Pak Agus untuk menaikkan level? Ini lumayan nih, dari 6 ke 10 itu kan ada 4 level nih. Jadi apa yang Pak Agus harapkan itu? Siswa kelas 1 kan seperti yang diceritakan tadi seperti itu Pak. Iya. Mungkin bisa membimbing dan mengajarkan anaknya itu untuk bersosialisasi kan, paling tidak kan untuk di satu kelasnya sendiri. Dan mungkin ada fase kan, anak kelas 1, kelas 2 kan satu fase, masuk fase A. Mungkin dia bersosialisasi di kelasnya dan di kelas berikutnya atau di kelas fase A yang di kelas 2. Diajari cara berbicara yang baik, dengan orang tua seperti apa, dan dilakukan dengan beberapa pendekatan seperti pendekatan kognitifnya kan, pendekatan humanistiknya kan, agar dia bisa bersosialisasi dan agar di kelas tadi kan supaya tidak yang berjalan-jalan lagi, supaya duduk rapi lah istilahnya kan, manut-manut seperti itu. Gini Pak Agus, saya rasa rencana Pak Agus ini sudah bagus. Iya. Gitu. Kira-kira kapan Pak Agus bisa menerapkan ini di kelas? Ini kan baru 2 hari ngajarin kelas 1 Pak. Alhamdulillah. Mungkin besok saya akan membicarakan hal ini dengan pertama misalnya dengan kepala sekolah dulu dan teman-teman guru lainnya. Semoga saja kepala sekolah ibaratnya kan memberi dukungan kepada saya, dukungan penuh untuk hal-hal seperti ini Pak. Wah bagus sekali Pak Agus, bagus, jempol. Saya sangat mendukung dengan yang akan Pak Agus lakukan. Menurut Pak Agus, apa sih ukuran keberhasilan rencana aksi Pak Agus ini?
Untuk dari segi apa, apa tadi, rencana aksi, keberhasilan, Pak, ya? Iya, ukurannya seperti apa? Setiap orang kan pengen berhasil, Pak. Mungkin Iya. seperti ini, Pak, rencana aksi itu ya dikatakan berhasil jika di dalam proses pembelajaran, contohnya di kelas 1 saya tadi, Pak, siswanya duduk rapi, tidak berjalan-jalan lagi, kemudian dia ibaratnya kan bertata krama dengan baik, bisa bersosialisasi dengan temannya. Semoga itu yang bisa diharapkan, Pak. Oh Biar ya, dia oh tidak ya, ribut lagi, mengganggu temannya. Seperti itu, iya, Pak. iya. Rencana Pak Agus sudah baik, ya. Apakah menurut Pak Nggih. Agus akan ada kendalanya nih dalam dalam apa pelaksanaan di lapangan ini, Pak Agus? Kendalanya? Pasti kan kalau ditanya kendala itu kan pasti ada, Pak. Banyak sekali kan Iya, kendalanya kan. Bisa saja kan di guru-guru lain tidak mendukung. Akan tetapi, Pak, saya berharap sih tidak ada kendala sama sekali. Jadi iya, saya secara pribadi mau minta dukungan dan doanya dari Bapak agar yang saya lakukan itu bisa berhasil dengan baik lah. iya, iya, iya. Oh ya, saya sangat mendukung Pak Agus. Tapi adakah orang yang mungkin bisa membantu Pak Agus untuk mempersiapkan hal-hal yang perlu disiapkan nanti Pak Agus? Kalau segi ada yang mendukung, saya berharapnya akan berkolaborasi, Pak, khususnya dengan guru pendidikan agama Islam dan guru pendidikan jasmani olahraga kesehatan. Karena kan di kelas Oh, 1 itu kan tidak guru kelas murni kan yang ngajar, ada guru PJOK dan guru agamanya. Mungkin dari bertiga itu mungkin bisa berkolaborasi untuk berdiskusi menghadapi masalah-masalah yang ada di kelas 1 ini, Pak. oke, baiklah Pak Agus. Bagaimana Pak Agus perasaannya saat ini setelah kita berbicara tadi Pak Agus panjang lebar mungkin udah. Sudah panjang lebar ini, Pak, ya. Mungkin Pak Gapuri melihat sendiri dari awalnya saya tadi kan istilahnya agak pendiam, tidak seperti biasa kan. Saya kan Iya, identik kan orangnya periang, Pak, ya. Awalnya iya, sih iya. saya bingung juga, Pak. Gimana ya solusinya menghadapi ini? Tapi alhamdulillah setelah kita berbicara, bercakap-cakap, ya gitu ngobrol-ngobrol, kita ngalor ngidul lah istilahnya, Pak lah. Iya, iya. Tapi mendapatkan solusi sesuai dengan tujuan pertama kita tadi, Pak, untuk Oh, mengatasi hambatan-hambatan yang mengajar di kelas 1 tadi, Pak. Alhamdulillah bagus sekali Pak Agus. sudah agak tercapai sedikit, Pak. Iya, bagus sekali Pak Agus sudah menemukan solusinya. Tetap semangat Pak Agus, tetap semangat. Oke. Saya akan terus semangat, Pak, mulai semangat lagi dan semangat lagi. Iya, iya. Kalau tidak kita yang bersemangat awal-awal untuk bersemangat, mungkin kan harus dari diri kita sendiri untuk semangat itu, Pak. Iya, iya Pak Agus, sama-sama Pak Agus. Nanti kalau Pak Agus nanti butuh support lagi, jangan lupa hubungi saya Pak Agus. Saya siap untuk menemani Pak Agus bincang-bincang seperti ini Pak Agus. Iya. Ya, Pak Gapuri, terima kasih banyak. Saya mengharapkan dukungannya mulai hari ini dan seterusnya. Semoga Pak Gapuri itu tidak bosan-bosan mendengarkan curhatan saya. Istilahnya bukan hanya curhatan dari pembelajaran, Pak, ya. Permasalahan-permasalahan yang terjadi pada anak. Nantinya kita juga dapat berkolaborasi, Pak, ya, nantinya kan. Mudah-mudahan semoga saja kita dapat berkolaborasi. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Gapuri. Semoga yang kita bicarakan hari ini Iya, ada manfaatnya untuk kita, untuk Pak Gapuri dan iya, untuk semua yang ada di sini. iya. Terima kasih, Terima Bapak. kasih, terima